Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafadika Loberta dengan NIM 415230182. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS nomor 4, yaitu 3 alat visualisasi data AI. Nah, apa itu alat visualisasi data AI? Nah, alat visualisasi data AI adalah aplikasi perangkat lunak yang menggabungkan kecerdasan buatan dengan teknik visualisasi data untuk menciptakan representasi yang jelas dari data kompleks. Alat-alat ini melampaui metode visualisasi tradisional dengan mengintegrasikan pembelajaran mesin pemrosesan bahasa alami yaitu NLP dan analitik prediktif untuk mengungkap pola, menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan menciptakan visualisasi. Nah, selanjutnya saya ambil 3 data analisa data visualisasi AI. Yang pertama itu adalah Tableau. Tableau adalah salah satu alat data yang paling mudah diakses dan fleksibel, cukup ampuh untuk analisis data yang paling kompleks, tetapi cukup ramah sehingga kita tidak akan frustasi saat menggunakannya. Asisten AI-nya data memungkinkan kita mengetik pertanyaan seperti tunjukkan penjualan bulan lalu berdasarkan wilayah dan mendapatkan visualisasi instan. Meskipun Tableau bukan pilihan termurah di luar sana, alat ini menjadi lebih murah diakses oleh tim yang lebih kecil, terutama dengan fitur AI barunya yang membantu kita melewati pengolahan data manual dan langsung mendapat wawasan. Nah, di sini ada fitur utamanya. Fitur utama ini yang pertama itu sampaikan data kepada saya. Ajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris yang sederhana dan saksikan bagaimana Tableau mengubah pertanyaan kita menjadi visualisasi. Yang kedua ada saran cerdas yang benar-benar membantu. Jadi AI menganalisis data kita dan merekomendasikan cara baik untuk menampilkannya. Tidak perlu lagi menebak jenis grafik mana yang harus digunakan. Yang ketiga itu pembersihan data secara otomatis. Secara otomatis dan mendeteksi dan memperbaiki data yang berantakan sehingga kita tidak perlu melakukannya. Yang keempat mencari pola, yaitu menemukan tren dan data anomali yang memungkinkan kita lewatkan, bahkan dalam kumpulan data yang sangat besar. Yang terakhir itu ada berbagi yang ramah tim, itu berkolaborasi secara real time dengan fitur yang memudahkan berbagai wawasan di seluruh organisasi kita. Selanjutnya itu ada Microsoft Power BI. Power BI adalah berlistrik dengan 1000 perlengkapan. Visualisasi data Microsoft sangat bagus dalam mengubah data bisnis yang kompleks menjadi wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Kemampuan AI yang terintegrasi dalam Power BI, terutama fitur Smart Narrative-nya, menghemat waktu dengan menuliskan temuan utama dari grafik kita secara otomatis meskipun paling optimal jika dipadukan dengan alat Microsoft lainnya. Power BI cukup fleksibel untuk bekerja dengan hampir semua sumber data yang kita berikan. Nah, di sini ada fitur utamanya. Nah, fitur utamanya itu yang pertama ada wawasan bahasa alami, menangani pertanyaan seperti apa yang mendorong peningkatan penjualan kamu dan memberikan penjelasan dalam bahasa Inggris sederhana beserta visual. Yang kedua itu ada persiapan data cerdas. Misalkan mengambil data yang berantakan dan membersihkannya secara otomatis serta mencari hubungan antar tabel tanpa kita perlu campur tangan. Yang ketiga ada mendeteksi tren berbasis AI. Itu memungkinkan pola dan anomali dalam data kita, bahkan menyoroti musim dan pendorong utama perubahan.
Yang keempat itu ada pengukuran cepat, membuat perhitungan kompleks hanya dengan beberapa klik alih-alih menulis rumus yang rumit. Dan yang terakhir itu ada pembelajaran mesin otomatis, yaitu membangun dan melatih model prediktif langsung di laporan kita tanpa memerlukan gelar ilmu data. Selanjutnya ada Google Looker Studio. Nah, Google Looker Studio ini sementara alat lain berfokus pada pembuatan grafik yang menarik, Looker memulai dengan logika bisnis. Kita terlebih dahulu, hal ini sangat mengesankan ketika kita berurusan dengan data real time. Dan fitur AI-nya membantu kita mendeteksi tren. Begitu tren tersebut muncul, kita mendeteksi kurva pembelajarannya memang lebih curam daripada beberapa alternatif lain, tetapi imbalannya dalam hal tersebut ke dalam dan fleksibel sangat sepadan. Nah, Google Looker ini mempunyai fitur utamanya. Yang pertama itu ada eksplorasi berbasis AI. Contohnya ketikkan apa yang kita ketahui dan Looker akan memandu kita dengan menyarankan visualisasi dan metrik yang relevan di sepanjang jalan. Yang kedua ada pemodelan data cerdas. Misalkan secara otomatis memahami hubungan dalam data kita dan menyarankan cara terbaik untuk menyusunnya agar mudah dianalisis. Yang ketiga ada analisis waktu nyata, yaitu memproses dan memvisualisasikan aliran data langsung dengan mudah. Yang keempat itu ada wawasan prediktif, yaitu menggunakan pembelajaran mesin untuk memprediksi tren dan membantu kita membuat keputusan berbasis data tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang terakhir itu ada analitik terintegrasi, yaitu memungkinkan kita membangun dashboard berbasis AI langsung ke dalam aplikasi kita sendiri, lengkap dengan query bahasa alaminya. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan dari ketiga alat tersebut. Yang pertama itu ada fitur atau alatnya itu Tableau, Microsoft Power BI, Google Looker Studio. Nah, target pengguna Tableau itu ada analisis data profesional dan perusahaan besar. Di Microsoft Power BI itu ada pengguna bisnis ekosistem Microsoft. Di Google Looker Studio itu ada pemasar dan pengguna yang butuh alat gratis atau cepat. Kekuatan AI-nya itu di Tableau analisis statistik mendalam dan prediksi masa depan. Di Power BI itu ada otomasi laporan via teks atau copilot. Nah, yang di Looker Studio itu ada integrasi instan dengan ekosistem Google. Kemudahannya itu di Tableau kurva belajar tinggi, cukup sulit. Kalau di Power BI itu menengah, mirip logika Excel. Dan di Looker Studio itu sangat mudah dan drop sederhana. Sumber datanya di Tableau itu sangat fleksibel untuk big data. Di Power BI itu terbaik untuk Azure dan SQL Server. Dan di Looker Studio itu terbaik untuk Google ADS, Sheet, dan GA4. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.